Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilita Jumus Paningrum, NIM 17081 020 1011 akan menjelaskan tentang persediaan dalam proses. Pertama-tama, kita harus mengetahui persediaan itu apa. Persediaan adalah aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan industri maupun manufaktur. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Hampir 50%-nya dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan untuk membeli bahan-bahan bangunan. Selanjutnya yaitu, dalam laporan keuangan, persediaan itu merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan rugi maupun laba tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaannya. Kesalahan dalam penilaian persediaan akan langsung berakibat fatal dalam laporan rugi laba. Dalam perhitungan rugi laba, nilai persediaan awal maupun akhir mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan maupun HPP. Rumus HPP yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya yaitu inventory perusahaan dagang. Persediaan merupakan barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dengan nilai tujuan untuk dijual. Maksudnya di sini yaitu dijual kembali dengan tanpa mengubah bentuk dan kualitas barang. Dapat dikatakan tidak ada proses produksi sejak barang itu dibeli sampai dijual kembali. Selanjutnya yaitu inventory perusahaan industri. Pengertian persediaan untuk perusahaan industri adalah barang-barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut menjadi bahan setengah jadi atau mungkin menjadi bahan baku bagi perusahaannya. Hal ini tergantung dari jenis proses usaha utama perusahaan. Di sini dijelaskan persediaan untuk perusahaan manufaktur umumnya mempunyai 3 persediaan, yaitu yang pertama yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, yang ketiga persediaan barang jadi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis persediaan. Yang pertama yaitu bahan baku. Barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesuai dalam kegiatan perusahaan. Besarnya persediaan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dan dapat diandalkan dengan pihak pemasok, serta tingkat efisiensi penjualan pembelian dan kegiatan produksi itu. Yang kedua yaitu persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses yaitu barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi. Sehingga persediaan barang dalam proses ini sangat dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan itu masuk ke proses produksi sampai dengan saat menyelesaikan barang jadi. Perputaran persediaan bisa ditingkatkan dengan jalan memperpendek lamanya produksi. Dalam rangka memperpendek waktu produksi ini merupakan salah satu cara dengan menyempurnakan teknik rekayasa sehingga dengan demikian proses pengolahannya itu bisa dipercepat. Cara lainnya yaitu dengan membeli bahan dan bukan buatnya sendiri. Berarti membelinya dari perusahaan lain. Selanjutnya yaitu barang jadi. Barang jadi yaitu barang hasil proses produksi. Selanjutnya yaitu barang jadi. Barang jadi ini barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Pada persediaan ini, besar kecilnya persediaan barang jadi sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Sebaiknya manajemen keuangan itu dapat meningkatkan penjualan dengan cara mengubah persyaratan dengan
Tetapi tidak peduli apakah barang tercatat itu persediaannya, piutang, dagang, manajer keuangan harus tetap membiayai. Tapi tidak peduli apakah barang yang tercatat dalam persediaan itu sebagai piutang dagang. Sebenarnya perusahaan lebih suka menjual dan tercatat sebagai piutang dagang. Karena dengan demikian untuk menuju realisasi kas tinggal satu langkah saja, dan laba potensial dapat menutup tambahan risiko penagihan piutang. Dari iuran tersebut dapat diartikan bahwa dalam proses akuntansi persediaan ini, persedia memerlukan adanya penilaian atau valuation, karena persediaan merupakan bagian dari cost yang dapat menghasilkan income dari penyajian laporan arus kas. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian inventory. Pertama, dalam upaya untuk mematch cost terdapat revenue yang berkaitan sehingga dihasilkan income. Proses ini merupakan tujuan dasar akuntansi. Penekanan pada perhitungan net income ini berdasarkan pada revenue pada suatu penjualan memerlukan adanya alokasi biaya ke periode di mana revenue dilaporkan, yaitu cost of goods sold, sedangkan nilai inventory yang belum terjual akan dibawa ke periode berikutnya dalam laporan keuangan perusahaan. Terus tujuan yang kedua yaitu pengukuran inventory lainnya untuk menyajikan nilai-nilai barang perusahaan dalam komponen neraca atau laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengukuran inventory adalah membantu investor untuk memprediksi arus kas yang di kemudian hari dipandang dari jumlah inventory sebagai pendukung arus kas dan jumlah inventory yang akan dijual kemudian hari yang akan mempengaruhi arus kas itu keluar. Selanjutnya yaitu penentuan kuantitas persediaan. Untuk menentukan jumlah barang yang masih dikuasai oleh perusahaan pada saat ditentukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu stock opname. Stok opname ini perhitungan barang pada awal dan akhir periode yang dihitung. Cara ini merupakan ketentuan yang harus dilakukan oleh manajemen untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Yang kedua yaitu menggunakan metode pencatatan perpetual. Yang ketiga yaitu menggunakan metode gabungan antara metode perpetual dengan stok opname. Yang keempat yaitu menggunakan metode penilaian berdasarkan hubungan agregatif. Selanjutnya yaitu biaya-biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan. Salah satu masalah penting dalam menangani persediaan yaitu berhubungan dengan persediaan yang harus dimasukkan di dalam akun. Yaitu pertama biaya produk. Merupakan biaya yang melekat pada persediaan dan dicatat dalam akun persediaan. Biaya-biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang, alokasi bisnis pembeli, dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap untuk dijual. Yang kedua yaitu biaya periode. Beban penjualan, dan dalam kondisi biasa beban umum serta administrasi tidak dianggap berhubungan langsung dengan akuisisi atau produk di dalam barang tersebut, dikarenakan tidak dianggap sebagai bagian dari persediaan. Biaya semacam itu disebut dengan biaya periode secara konseptual. Beban ini merupakan biaya dari produk yang harga awalnya dibeli dengan awal ongkos per pengangkutan. Yang ketiga yaitu biaya bunga. Biaya bunga yaitu berhubungan dengan penyiapan persediaan agar siap dijual dan biasanya dibebankan pada saat dikeluarkan. Selanjutnya yaitu biaya manufaktur. Seperti dibahas sebelumnya, sebuah bisnis yang membuat barang menggunakan persediaan, bahan baku dalam proses, bahan jadi maupun barang dalam proses ini meliputi tenaga kerja langsung dan biaya overhead manufaktur. Biaya overhead manufaktur ini meliputi bahan tidak langsung tenaga kerja dan tidak langsung dan pos-pos penyangkutan seperti pajak, asuransi, listrik, dan
listrik yang dibutuhkan dalam proses manufaktur itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan karena video ini saya lakukan malam hari. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiani Putri, NIM 1708 1020 1234. Saya dari S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Lengkap banget. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas dari dosen manajemen persediaan, yaitu Pak Didi. Assalamualaikum Pak Didi. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu bab mengenai persediaan dalam proses. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Mungkin langsung saja ya ke presentasi. Nah, jadi poin yang selanjutnya yaitu biaya-biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan. Nah, salah satu masalah paling penting dalam menangani persediaan berhubungan dengan beberapa jumlah persediaan yang harus dicatat dalam suatu akun. Nah, pembelian atau akuisisi persediaan ini seperti aktiva lain umumnya itu diperhitungkan atas dasar biaya. Nah, di sini ada beberapa biaya. Nah, yang pertama itu biaya produk. Nah, biaya produk atau produk cost adalah biaya yang melekat pada persediaan dan dicatat dalam akun persediaan. Nah, biaya-biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi bisnis, pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap dijual. Nah, beban seperti itu mencakup ongkos pengangkutan barang yang dibeli, biaya pembelian langsung lainnya, dan biaya tenaga kerja serta produksi lainnya yang dikeluarkan dalam memproses barang ketika dijual. Nah, namun karena adanya kesulitan praktis dalam mengalokasikan biaya dan beban, maka tidak dimasukkan dalam penilaian persediaan. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu biaya periode. Biaya periode. Nah, biaya periode ini adalah beban penjualan atau selling expense dan dalam kondisi yang biasa. Beban umum serta administrasi tidak dianggap berhubungan langsung dengan akuisisi atau produksi barang dan karena itu tidak dianggap sebagai bagian dari persediaan. Nah, biaya semacam ini itu disebut dengan biaya periode secara konseptual. Beban ini merupakan biaya dari produk seperti halnya harga beli awal dan ongkos pengangkutannya. Lalu yang selanjutnya yaitu biaya bunga. Biaya bunga ini berhubungan dengan penyiapan persediaan agar siap dijual. Nah, biasanya dibebankan pada saat dikeluarkan, pada saat barang itu dikeluarkan. Nah, argumen penting untuk pendekatan ini adalah bahwa biaya bunga merupakan biaya pembiayaan barang tersebut. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, yang keempat maksud saya, yaitu biaya manufaktur. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, sebuah bisnis yang membuat barang menggunakan persediaan bahan baku, barang dalam proses atau barang jadi. Barang dalam proses dan barang jadi ini meliputi bahan, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead manufaktur. Nah, biaya overhead manufaktur ini meliputi bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan pos-pos seperti penyusutan, pajak, asuransi, pemanas, dan listrik yang dibutuhkan dalam proses manufaktur. Itu yang disebut biaya manufaktur. Poin yang selanjutnya yaitu asumsi arus biaya. Nah, asumsi arus biaya ini secara konseptual itu identifikasi khusus atas pos-pos yang terjual dan pos-pos yang belum terjual secara optimal. Nah, tetap saja cara ini tuh seringkali tidak hanya mahal tetapi juga tidak mungkin untuk diterapkan. Nah, karena sebagai akibatnya beberapa asumsi arus biaya yang bersifat sistematis dapat digunakan. Sebetulnya arus fisik barang aktual dan asumsi biaya seringkali sangat berbeda. Tidak ada keharusan bahwa asumsi arus biaya yang dipakai itu terus konsisten dengan pergerakan fisik barang. Tujuan utama dari pemilihan asumsi arus biaya adalah untuk memilih asumsi yang paling mencerminkan laba periodik serta sesuai kondisi yang berlaku. Nah, yang pertama itu tadi udah disebutkan yaitu identifikasi khusus. Nah, identifikasi khusus ini digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan dalam pos persediaan. Biaya barang-barang yang telah terjual ini dimasukkan dalam harga pokok penjualan. Sementara biaya barang khusus yang masih berada di tangan
persediaan atau masih ada belum dimasukkan dalam persediaan, metode ini tuh hanya bisa digunakan dalam kondisi yang memungkinkan perusahaan memisahkan pembelian yang berbeda yang telah dilakukan secara fisik. Metode ini tuh dapat diterapkan dengan baik dalam situasi yang melibatkan sejumlah kecil item berharga tinggi dan dapat dibedakan. Lalu yang kedua itu biaya rata-rata. Nah, metode biaya rata-rata ini menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata biaya rata-rata barang yang sama yang tersedia selama satu periode. Poin yang selanjutnya yaitu biaya persediaan manufaktur dan dampak peningkatan produksi. Nah, biaya persediaan manufaktur ini terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga itu biaya overhead. Nah, yang pertama itu biaya bahan baku atau bahan mentah, biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk. Jadi biaya yang digunakan untuk membeli bahan mentah. Nah, yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan produk atau tenaga kerja yang langsung menyelesaikan produknya. Overhead atau biaya tidak langsung pada manufaktur ini seperti penyusutan peralatan, gaji penyelia, dan biaya prasarana. Selanjutnya yaitu poin selanjutnya maksud saya yaitu harga pokok penjualan. Nah, tujuan pokok akuntansi persediaan adalah menetapkan secara layak hasil usaha selama satu periode. Nah, dengan mengaitkan pendapatan terhadap biaya untuk memperoleh dan mempertahankan penghasilan tersebut. Nah, dalam akuntansi persediaan harus ditentukan apakah suatu persediaan itu merupakan beban atau merupakan aktiva. Nah, jika persediaan telah terjual, maka persediaan tersebut akan dilaporkan sebagai beban atau merupakan komponen dari harga pokok penjualan. Nah, sebaliknya, jika persediaan tersebut masih merupakan milik perusahaan atau belum terjual, maka akan dilaporkan sebagai aktiva lancar. Ini adalah poin yang terakhir, yaitu poin sistem pencatatan persediaan. Nah, untuk menetapkan nilai persediaan pada akhir periode dan menetapkan biaya persediaan selama satu periode, itu sistem persediaan itu ada 2 metode yang digunakan. Yaitu metode yang pertama sistem periodik atau physical, yang kedua itu sistem perpetual. Nah, untuk yang pertama, sistem periodik atau physical, yaitu pada setiap akhir periode itu dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Nah, perhitungan tersebut meliputi pengukuran dan penimbangan barang-barang yang ada pada akhir suatu periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkatan harga atau biaya. Nah, perusahaan yang menerapkan sistem periodik ini umumnya itu memiliki karakteristik persediaan yang relatif kecil. Nah, sebagai ilustrasinya itu adalah kios majalah, alat tulis, aksesoris handphone, dan toko gantungan kunci. Nah, jenis persediaan beraneka ragam, namun nilainya itu relatif kecil sehingga tidaklah efisien jika mencatatnya itu setiap transaksi yang nilainya kecil. Namun frekuensi transaksinya itu tinggi atau setiap banyak bahasanya itu kalau ini tuh relatif kecil transaksinya, namun frekuensi transaksinya itu tinggi, jadi sering seperti itu. Meskipun demikian itu sebenarnya pada saat ini alasan tersebut dapat diabaikan dengan adanya teknologi komputer yang memudahkan. Metode yang kedua yaitu metode perpetual atau metode sistem permanen. Nah, yaitu melakukan pembukuan atas persediaan itu secara terus-menerus dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. Nah, sistem perpetual ini seringkali digunakan dalam hal persediaan yang memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu waktu sehingga perusahaan itu dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. Nah, misalnya itu pada toko alat elektronik atau toko alat rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas, microwave, dan lain sebagainya. Perbedaan yang digunakan pada kedua metode ini adalah pada akun yang digunakan untuk mencatat pembelian persediaan. Nah, pada sistem pencatatan periodik atau physical, itu persediaannya dicatat dengan mendebitkan akun pembelian sehingga pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian untuk mencatat harga pokok barang yang dijual dan melaporkan nilai persediaan pada akhir periode. Nah, sebaliknya kalau di permanen itu tidak perlu dilakukan seperti ini karena pada sistem permanen itu pembukuannya itu dilakukan secara
terus menerus atau setiap transaksi itu dilakukan pencatatan, karena mungkin transaksinya dikatakan tinggi dan frekuensinya itu tidak terlalu tinggi. Jadi sebaliknya dari periodik tadi. Seperti itu.